Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geraldina Prilyasanda dengan NIM 17056200084. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Asmat. Berikut ada 3 bab yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Masuk ke bagian yang pertama dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Sumber daya manusia memegang peranan penting sebagai potensi dan penggerak suatu organisasi berdasarkan Sunarsi et al. Tahun 2020. Sumber daya manusia adalah salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah instansi pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kinerja aparatur sipil negara di dalamnya. Dan setiap instansi pemerintah selalu berusaha meningkatkan kinerja pegawainya dengan harapan tercapainya tujuan pemerintah. Dan tujuan instansi akan tercapai dengan adanya peran para pegawainya sebagai faktor utama keberhasilan dalam instansi, maka sudah selayaknya dikelola secara optimal sehingga memberikan dampak positif bagi organisasi untuk meningkatnya kinerja pegawai. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Simatupang et al. Tahun 2020 bahwa kinerja yang baik hanya dapat dicapai dengan memperhatikan dan juga mengelola sumber daya manusianya. Pegawai negeri sipil merupakan aparatur sipil negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan juga pemersatu bangsa. Hal ini dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Instansi pemerintahan harus juga mampu manajemen sumber daya manusia dengan tepat agar mendapatkan kinerja pegawai yang optimal sehingga terlaksananya fungsi-fungsi PNS tersebut. Keberhasilan suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu para pegawainya berdasarkan Mila dan Nur tahun 2023. Sedangkan menurut Kalonggianidis tahun 2020, kinerja pegawai dapat diartikan sebagai perilaku yang ditunjukkan seorang karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh pemberi kerja atau atasan. Selanjutnya merupakan hasil prariset kinerja pegawai yang telah saya lakukan dan mendapatkan hasil bahwa 36,7% pegawai menjawab bahwa mereka selalu menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab mereka lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh instansi, dan 63,3% menjawab tidak, artinya mereka belum mampu menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab mereka lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh instansi. Berikut ini merupakan hasil prediset mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dan memperoleh hasil paling tinggi, yaitu disiplin kerja dengan presentasi 90%, diikuti oleh fasilitas kerja 86,7%, selanjutnya budaya organisasi dan lingkungan kerja yang memiliki presentasi sama yaitu 83,3%, kemudian yang paling akhir adalah motivasi kerja dengan presentasi 76,7%. Maka bersumber dari data ini, peneliti memutuskan untuk memilih disiplin kerja dan fasilitas kerja sebagai faktor yang mempunyai presentasi tertinggi dalam mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Asmat. Dari hasil prariset disiplin kerja ditemukan 40% responden menyatakan bahwa mereka selalu hadir tepat waktu di kantor sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin yang mereka terapkan dalam kehidupan di dunia kerja sangat dapat menjadi pendukung mereka untuk mampu menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu, 60% dari mereka menyatakan belum memiliki disiplin kerja ditunjukkan dengan kehadiran mereka yang belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau terjadi keterlambatan pada saat masuk kantor. Diketahui bahwa sebagian besar dari pegawai negeri sipil belum menerapkan disiplin kerja yang baik, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kinerja mereka. Berdasarkan hasil prariset dari fasilitas kerja, melalui jawaban dari 30 responden dengan presentase 43,3% menyatakan bahwa fasilitas kerja sudah memadai dalam menunjang pekerjaan mereka sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Namun 56,7% lainnya mengungkapkan bahwa fasilitas kerja yang ada pada saat ini belum lengkap sesuai kebutuhan dalam menunjang aktivitas kerja mereka. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam mengerjakan dan juga menyelesaikan pekerjaan. Masuk ke bagian yang kedua dari pendahuluan, yaitu rumusan masalah.
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Asmat? Dan yang kedua, apakah fasilitas kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Asmat? Dan yang ketiga, apakah disiplin kerja dan fasilitas kerja secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Asmat? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Asmat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Asmat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Asmat. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang disiplin kerja, fasilitas kerja, dan kinerja pegawai, serta dapat mengetahui bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seorang pegawai. Dan yang kedua, bagi Universitas Negeri Jakarta, penelitian ini nantinya dapat menjadi sumber atau referensi untuk mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan juga memberikan pengetahuan yang baru. Dan yang ketiga, bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Asmat. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk para pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan di Kabupaten Asmat untuk lebih memberikan kinerja yang lebih baik dengan meningkatkan disiplin dalam bekerja dan juga untuk pemerintah agar kedepannya bisa menyediakan fasilitas yang memadai. Berikut bab 2 yaitu kajian pustaka. Masuk ke bagian yang pertama dari bab 2 yaitu teori pendukung. Pertama, ada kinerja pegawai. Menurut paparan et al. Tahun 2021, kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia atau pegawai dalam waktu tertentu dengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan yang kedua, yaitu disiplin kerja. Menurut Richard dan Ian Wotton tahun 2020, disiplin kerja mengacu pada keadaan dan sikap karyawan dalam menghormati peraturan dan juga ketentuan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu fasilitas kerja. Menurut Aulia dan Artaya tahun 2019, fasilitas kerja merupakan sarana penunjang aktivitas fisik suatu organisasi sebagai bagian dari aktivitas normal perusahaan atau organisasi yang mempunyai masa manfaat yang relatif panjang dan memberikan manfaat di masa depan. Selanjutnya, kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Untuk yang pertama yaitu disiplin kerja dengan kinerja pegawai. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Hidayat et al. Tahun 2023, Rianto dan Angga tahun 2020, dan Aulia et al. Tahun 2023. Dan untuk fasilitas kerja dengan kinerja pegawai, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maulidia dan Usman tahun 2021, Tri Mardiana tahun 2023, dan Anindya Maharani Tajudin et al. Tahun 2024. Dan yang ketiga yaitu disiplin kerja dan fasilitas kerja dengan kinerja pegawai. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Robi et al. Tahun 2023, Ilhan dan Gumilar tahun 2024, dan juga Umar et al. Tahun 2021. Selanjutnya terdapat kerangka konseptual, yaitu disiplin kerja dan fasilitas kerja sebagai variabel independen dan kinerja pegawai sebagai variabel dependen, yang kemudian menghasilkan 3 hipotesis. Masuk ke bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Masuk ke bagian yang pertama dari metodologi penelitian yaitu waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu penelitian sendiri sudah dilaksanakan sejak Februari tahun 2024 sampai dengan Februari tahun 2025. Dan untuk tempat penelitian sendiri dilakukan pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Asmat. Desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan sebuah bentuk penelitian yang menggunakan pengumpulan data numerik dan teknik analitik untuk menguji hipotesis, menarik kesimpulan, dan memahami keterkaitan antar variabel yang diteliti. Berdasarkan Chandra Susanto et al. Tahun 2024. Berikut yaitu populasi dan sampel. Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 162 pegawai negeri sipil yang bekerja di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Dan untuk sampelnya
Berdasarkan perhitungan sampel yang telah dihasilkan, maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 115 pegawai negeri sipil di Kabupaten Asmat. Selanjutnya yaitu pengembangan instrumen. Masuk ke variabel penelitian yang pertama yaitu kinerja pegawai. Kinerja pegawai dapat diukur menggunakan indikator kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, penggunaan sumber daya yang efektif, mandiri, dan berkomitmen. Variabel yang kedua yaitu disiplin kerja dapat diukur menggunakan indikator mematuhi segala peraturan perusahaan ataupun tempat kerja, pemanfaatan waktu secara efektif, tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas, tingkat absensi, dan menggunakan seluruh peraturan kerja dengan baik. Dan variabel yang ketiga yaitu fasilitas kerja dapat diukur menggunakan indikator sesuai kebutuhan, mampu mengoptimalkan hasil kerja, mudah dalam penggunaan, mempercepat proses kerja, dan juga penempatan sarana dan prasarana yang ditata dengan baik. Selanjutnya, skala penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan skala Likert untuk pengambilan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan skala 1-4 dengan alasan agar menghindari kecenderungan dari responden yang akan memilih netral. Bagian selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan atau memberikan tautan yang berisi kuesioner kepada pegawai sebagai responden. Kemudian responden akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera pada kuesioner tersebut. Berikut teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model Partial Least Square atau yang disingkat dengan SAMPLE-S. Dan berikut ada analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif adalah suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis dalam bentuk berupa angka-angka dan presentase mengenai suatu objek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan umum, berdasarkan Atika dan MZ tahun 2016. Selanjutnya, author model. Yang pertama adalah convergent validity. Nilai convergent validity dapat dilihat melalui nilai loading factor. Nilai yang direkomendasikan untuk convergent validity adalah lebih dari 0,7 pada model penelitian yang relatif sudah banyak diteliti. Jika model dalam penelitian merupakan model yang baru dikembangkan, maka nilai loading factor dapat ditoleransi pada 0,5. Dan yang kedua yaitu diskriminan validity. Untuk pengukuran dapat dikategori memiliki validitas diskriminan atau diskriminan validity apabila memiliki nilai cross-loading lebih dari 0,7. Dan selanjutnya ada AV. Nilai AV menjelaskan interkorelasi internal antar indikator pada konstruk di setiap variabel laten. Nilai AV diharapkan minimal 0,5. Dan yang terakhir yaitu composite reliability. Pengujian reliabilitas ini dapat dilihat berdasarkan nilai Cronbach alpha dan nilai composite reliability. Composite reliability suatu variabel dikatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,7 dan jika Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 maka suatu instrumen dikatakan reliable. Selanjutnya yaitu inner model. Yang pertama ada R-square atau R2. Nilai R-square 0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan juga lemah. Dan yang kedua yaitu tes statistik. Nilai tes statistik lebih besar dari t-tabel dan signifikansi atau t-tabel. Signifikansi 5% sama dengan 1,96. Dan yang ketiga yaitu F-square atau F2. Jika nilai F-square sebesar 0,02 artinya lemah, 0,15 artinya sedang, dan 0,35 artinya baik. Dan yang keempat yaitu cross-validated redundancy atau Q2. Nilai ini di atas 0 menunjukkan model memiliki relevansi prediktif, sedangkan nilai Q2 kurang dari 0 menunjukkan model kurang mempunyai relevansi prediktif. Yang terakhir yaitu pengujian hipotesis. Uji hipotesis dapat dilihat dari t-tabel statistik dan p-value. Hipotesis dapat dinyatakan diterima apabila p-value kurang dari 0,05. Hasil uji hipotesis ini dapat dilihat melalui Path Coefficient Teknik Bootstrapping pada program Smart PLS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.